Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota KPU DIY, yang kami hormati teman-teman wartawan yang siang hari ini sudah bergabung bersama kita. Ada beberapa teman-teman yang sudah terhubung dengan Zoom kali ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk memenuhi undangan KPU DIY. Bapak Ibu dan kita semua yang ada di sini, kita akan mulai. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 15 Juni ini, sehingga tadi tepatnya pukul 00 ya, itu KPU sudah membuat satu keputusan untuk melakukan atau melanjutkan pemilihan sebagaimana amanat di undang-undang ya, dengan mencabut keputusan KPU tentang penundaan pilkada. Dan pada saat yang sama, kemudian KPU kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia membuat surat keputusan untuk melakukan untuk melanjutkan tahapan pemilihan yang kemarin sempat ditunda dengan surat keputusan masing-masing. Nah, dengan dilanjutkannya tahapan oleh KPU ini, berarti kemudian KPU di seluruh Indonesia, terutama di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, harus segera melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan lanjutan yang sudah disusun ulang jadwalnya melalui perubahan ketiga Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal waktu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020. Nah, kami di KPU DIY ingin menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan perkembangan terupdate yang dilakukan secara cepat dan maraton oleh KPU di 3 kabupaten, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, yakni melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan dalam keadaan bencana alam, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan untuk tidak memperluas penyebaran COVID-19. Nah, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya, yang lebih detail nanti kami serahkan kepada anggota KPU DIY, Pak Ahmad Sidki, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, untuk menyampaikan perihal pemilihan lanjutan pasca penundaan yang kita laksanakan mulai hari ini. Kami silakan kepada Pak Ahmad Sidki. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini malah foto saya ini kelihatan ya. Bentar, saya ganti dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua dan anggota KPU DIY yang pada siang hari ini, serta rekan-rekan sekretariat KPU DIY. Kemudian yang
kami hormati rekan-rekan media yang hadir pada pertemuan hari ini. Ini ada dari banyak ya, dari banyak, ada media radio, ada TV, ada koran. Ya, langsung saja, mungkin tadi Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa pengantar terkait dengan forum media gathering atau press release pada hari ini. Silakan Mas host Mas Ruli menampilkan press kita pada hari ini. Baik, ya, mungkin kami langsung bacakan aja ya press release-nya ya. Kesiapan pemilihan serentak 2020. Yang rilis Mas, yang satunya yang rilis. Yang rilis Mas Ruli. Ya ini ya. Oke. Ya, baik. Oke. Ya, ini kita ketahui bersama bahwa setelah sebelumnya tahapan pilkada sempat ditunda kurang lebih 3 bulan ya karena COVID-19, dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk dilanjutkan kembali dengan mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Dan dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 tersebut sudah jelas secara tegas diamanatkan bahwa pilkada lanjutan ya itu bisa dilaksanakan dengan mengambil waktu pemungutan suara pada bulan Desember 2020. Itu ditegaskan di pasal 201. Nah, karena itulah maka berdasarkan pada Perpu tersebut, KPU dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, Bawaslu, dan DKPP pada 27 Mei 2020 lalu, kemudian memutuskan ya, dan ini juga atas dasar saran setelah KPU berkirim surat kepada percepatan penanganan COVID-19, kemudian memutuskan dalam rapat itu bahwa pemungutan suara serentak ya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, ini yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa secara sah dan resmi bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Nah, tentu karena masih dalam situasi dan kondisi yang persebaran COVID yang belum juga menunjukkan menurun, maka semua tahapan ini akan dilaksanakan dengan menerapkan atau memperhatikan protokol COVID-19 secara ketat dan disiplin, baik itu kepada penyelenggara maupun kepada peserta dan kepada pemilih. Ini syarat yang diberikan oleh KPU maupun oleh beberapa instansi lain untuk memutuskan melanjutkan pilkada ini. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut dan sebagai turunan dari Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2020, kemudian KPU pada tanggal 12 Juni kemarin ya telah menerbitkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga ya atas peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal. Jadi sebelumnya kita sudah menerbitkan PKPU soal tahapan dan jadwal ya. Tetapi dengan ditundanya
pemilihan ini, tahapan pemilihan, maka KPU kemudian menerbitkan kembali, yaitu PKPU nomor 5, yang ini mengatur ya mengatur tahapan pemilihan yang sudah ditunda kemarin. Ya. Nah, dan selain itu, sebagai tindak lanjut dari keputusan pemungutan suara 9 Desember, maka KPU mengeluarkan SK atau keputusan nomor 258 PL.02/KPT-01/KPU, kemudian ya, oke. Ini kalau maskernya dibuka ini tidak sesuai protokol COVID nanti. Tapi nggak apa-apa. Sebagai tindak lanjut selain PKPU nomor 5 tahapan ya tentang tahapan, KPU juga mengeluarkan keputusan nomor 258 tahun 2020 yang berisi tentang penetapan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wakil wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan 2020. Nah, keputusan ini kemudian menjadi dasar yang kuat, secara resmi menjadi dasar yang kuat bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk kembali melanjutkan tahapan pemilihan ini, ya pilkada ini mulai pada tanggal 15 Juni 2020. Jadi hari ini. Jadi per hari ini tahapan pemilihan lanjutan itu semua sudah dimulai kembali setelah 3 bulan ditunda kemarin. Dasarnya ya adalah keputusan KPU nomor 258 tahun 2020 ini. Nah, terus ke bawah lagi Mas, digeser Mas. Ke atas lagi dikit Mas. Jadi, masih halaman pertama tapi di bawah. Nah, keputusan 258 ini sebenarnya sekaligus ya selain menetapkan dimulainya tanggal 15 Juni, sekaligus ini mencabut keputusan KPU nomor 179 tahun 2020 tentang penundaan tahapan pemilihan serentak 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi kemarin pada bulan Maret KPU RI telah mengeluarkan keputusan nomor 179 yang itu menunda tahapan yang ditunda saat itu adalah pelantikan PPS, kemudian verifikasi faktual, pembentukan PPDP dan pemutakhiran data pemilih. Nah, dengan adanya SK 258 ini maka SK 179 itu penundaan sudah dicabut sehingga tahapan kembali dimulai. Jadi itu ya yang sebagai dasar hukum bagi kita semua di daerah untuk melanjutkan tahapan pilkada. Next, Mas. Untuk ke bawah. Nah, kemudian, nah ini di tingkat daerah ya kami sebagai tindak lanjut dari keputusan KPU tersebut baik 258 maupun PKPU 5, maka KPU DIY selaku koordinator pelaksanaan pemilihan serentak 2020 di tingkat DIY kita langsung menyiapkan segala kebutuhan ya baik menyangkut regulasi, SDM dan sarana prasarana untuk pemilihan lanjutan 2020 di 3 kabupaten, yaitu di Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Nah, kita langsung bergerak cepat kemarin berdasarkan koordinasi dengan 3 kabupaten tersebut, maka dapat kami sampaikan beberapa persiapan untuk pemilihan serentak di 3 kabupaten itu adalah sebagai berikut. Pertama, KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Bantul, dan KPU Kabupaten Gunung Kidul telah siap melanjutkan tahapan pemilihan serentak 2020 dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 secara ketat dan disiplin. Penerapan protokol COVID-19 dalam pemilihan 2020 ini sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus ya, merawat kedaulatan politik rakyat melalui demokrasi langsung di tingkat lokal. Jadi, kita melaksanakan pilkada ini ya sebagai amanat undang-undang untuk merawat kedaulatan rakyat ya. Kemudian karena situasinya saat ini masih dalam kondisi darurat, kita juga harus menerapkan protokol COVID karena kita juga harus menyelamatkan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk dari kesiapan untuk melanjutkan tahapan pemilihan 2020 tersebut,
maka KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Bantul, dan KPU Kabupaten Gunung Kidul masing-masing telah mengeluarkan beberapa keputusan yang mengatur sebagai berikut. A. Ya, keputusan tentang pencabutan penundaan tahapan pemilihan di masing-masing daerah akibat COVID-19 sekaligus menerbitkan keputusan tentang penetapan tahapan pemilihan lanjutan 2020 yang dimulai pada tanggal 15 Juni 2020. Jadi satu keputusan itu ya juga penetapan sekaligus pencabutan. Kemudian B, keputusan tentang pencabutan penonaktifan PPK dan sekretariat PPK sekaligus menerbitkan keputusan pengaktifan kembali PPK dan sekretariat PPK mulai pada tanggal 15 Juni 2020. C, keputusan tentang pengangkatan dan pelantikan PPS serta pengangkatan sekretariat PPS mulai tanggal 15 Juni 2020. Jadi mulai hari ini tanggal 15 Juni KPU Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul sudah mulai mengaktifkan semua badan ad hoc. Jadi hari ini PPK, sekretariat PPK sudah diaktifkan, kemudian per hari ini juga PPS ya dan sekretariat PPS itu dilantik, PPS dilantik. Jadi dan karena masih dalam situasi darurat, maka pelantikannya juga dilakukan secara hanya penyerahan SK kepada anggota PPK terlantik. Nah, kemudian yang ketiga, setelah seluruh jajaran PPK dan PPS, maksudnya PPS ini diaktifkan kembali mulai 15 Juni 2020 ini, maka tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh KPU Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul adalah pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual. Nah, khusus verifikasi faktual ini hanya dilakukan di Gunung Kidul, karena yang ada calon perseorangan hanya ada di Gunung Kidul. Nah, kemudian yang keempat, mengingat sampai dengan saat ini status pemerintah DIY itu masih menerapkan status darurat COVID-19 hingga 30 Juni 2020, maka semua proses pelaksanaan tahapan pemilihan akan menerapkan protokol COVID-19 secara ketat dan disiplin. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat sebagai subjek utama dari pemilihan ini juga bisa memaklumi dan turut menerapkan protokol COVID-19 juga kepada dalam menerima petugas kami di lapangan. Jadi kami mohon partisipasi dan bantuan dari masyarakat nanti ketika ada petugas kami untuk melakukan verifikasi faktual maupun coklit, ya mereka harus menerapkan protokol COVID. Dan masyarakat juga mohon mendukung ya dengan juga menerapkan di rumah masing-masing. Artinya bisa kita minta untuk berjaga jarak, ya dan mencuci tangan dan sebagainya. Nah, terakhir ya ini. Demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 di Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, kami berharap dukungan dan partisipasi semua pihak dengan turut mensosialisasikan hari pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Nah, melalui siaran pers ini kami mengajak seluruh stakeholder, masyarakat, media terutama bersama-sama mensosialisasikan hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 itu. Sehingga semua masyarakat tahu ya bahwa pilkada ini dilanjutkan dan coblosannya nanti 9 Desember 2020. Saya kira demikian siaran pers ini kami sampaikan. Atas dukungan dan partisipasinya kami sampaikan terima kasih. Waktu kami kembalikan dulu kepada Pak Ketua. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan dan dialog. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sidki sudah menyampaikan press release-nya dari kita. Teman-teman wartawan mungkin ada hal yang ingin didalami, ditanyakan. Kami persilahkan. Oke, silakan, Bapak. Masih di mute sepertinya, Pak. Masih di mute, ya. Ya, monggo. Belum ya bunyi ya. Speakernya ini speaker. Mohon maaf belum terdengar, Bapak.
Betul. Ada masalah sepertinya dengan. Mohon tunda sebentar. Oh ini sakit Pak. Ini bisa. Langsung saja bisa Pak ini. Tanpa speaker sepertinya bisa. Oke. Yeah. Pak, mungkin saya karena agak terlambat ya. Jadi Yeah. kalau untuk daftar pemilih sementara, apakah juga sudah mulai dibahas pada tahap awal ini atau masih nanti? Terima kasih. Baik. Kita simpan dulu pertanyaannya. Untuk daftar pemilih. Mungkin ada lagi. Bapak Ibu, teman-teman wartawan ada lagi? Mas Januar, bukan? Silakan. Ada? Ini yang saya tidak bisa melihat gambarnya, tapi speakernya sudah di unmute, mungkin mau menyampaikan sesuatu. Iya, Mbak Tria Jogja itu. Mbak Tria ada? Silakan. Ada Mas Hamid, Mas Januar. Silakan. Izin Pak Hamdan. Yeah. Ya, Haris Pak dari Iya, Mas Kompas. Haris. Yeah. Pak mau bertanya soal ini Pak, anggaran untuk pilkada Pak, apakah sudah ada perhitungan butuh tambahan anggaran berapa sih Pak untuk pengadaan APD dan sebagainya untuk melakukan protokol kesehatan itu? Pertama itu sudah hitung-hitungannya untuk 3 kabupaten itu seperti apa? Kedua, nanti untuk TPS-nya kira-kira maksimal berapa ya Pak ya kalau di DIY Pak, jumlah pemilihnya? Apakah sudah ada pemetaan atau seperti apa Pak? Terima kasih. Iya Mas Haris. Antunun. Ada lagi satu lagi. Iya, itu dulu ya. Baik. Ini gimana Pak Sidki? Saya atau Pak Sidki? Monggo Pak Ketua. Oke. Mas Ruli minta tolong dibuka slide-nya. Yang kedua tadi, yang kesiapan 3 kabupaten. Oke, sambil menunggu slide, untuk pertanyaan pertama tentang kapan tahapan daftar pemilih dimulai, sesuai dengan PKPU 5 2020 tentang tahapan jadwal, sesungguhnya penyusunan daftar pemilih oleh KPU, Kabupaten Kota, dan penyampaian kepada PPS, itu sudah dimulai sejak 15 Juni ya, hari ini, sampai 14 Juli nanti. Mohon yang ini yang rilis, bukan yang rilis yang tadi, yang di awal. Slide satunya. Kemudian pencocokan penelitian, di mana teman-teman PPDP akan melakukan coklit atau pendataan pemilih, itu mulai 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020, dalam rentang waktu 1 bulan. Nah, setelah ada coklit ke bawah, nanti data itu kemudian disusun ya oleh PPS, kemudian direkap juga oleh mereka sampai tingkat kabupaten dan menjadi DPS atau daftar pemilih sementara itu pada tanggal 5 sampai 14 September 2020.
Kemudian untuk DPT sesuai jadwalnya itu penetapan DPT tanggal 9 sampai 16 Oktober. Jadi itu jadwal pemutakhirannya, termasuk rekap DPT ya. DPT 9 sampai 16 Oktober 2020. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, seperti kita bisa saksikan di layar, untuk anggaran dulu, coba yang pertama ya, slide pertama mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu kepastian pelaksanaan pilkada dilaksanakan Desember 2020, maka ada pertemuan-pertemuan yang secara maraton dan cepat dilakukan, baik oleh Kemendagri sendiri, kemudian oleh KPU di internal, pertemuan lintas, ya, lembaga, sampai terakhir teman-teman KPU Kabupaten melakukan restrukturisasi dan realokasi anggaran dengan penerapan protokol COVID, ya, karena sudah ada perintah dari KPU. Nah, teman-teman di 3 kabupaten, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul, juga melakukan restrukturisasi anggaran. Dan di layar, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa melihat bahwa angka yang tertera itu, saya bacakan ya, untuk Bantul, yang awalnya NPHD ditandatangani di awal dalam keadaan normal itu 21,5 miliar. Kemudian teman-teman KPU Bantul itu melakukan, dan 2 kabupaten yang lain melakukan penghematan restrukturisasi di internal, misalnya beberapa kegiatan yang bisa dialihkan, yang tidak perlu pertemuan, yang tidak perlu perjalanan dan seterusnya, itu bisa melakukan penghematan di internal 752 juta. Kemudian ternyata kebutuhan tambahan setelah dihitung, setelah dikurangi dari penghematan itu masih ada kebutuhan kurang lebih 10.776 juta, yang itu terakumulasi dari penambahan TPS 6,8 miliar, APD 4,6 miliar. Ya, kemudian hasil diskusi KPU Bantul dan Pemkab Bantul yang dituangkan dalam berita acara, Pemkab Bantul itu menyepakati mampu, ya ini berdasarkan kemampuan keuangan APBD ya, mampu menambah kekurangan dari yang dibutuhkan KPU Bantul itu 2,5 miliar, selebihnya yang 8,2 miliar itu diusulkan melalui mekanisme anggaran APBN. Demikian seterusnya. Sleman juga begitu. 25 miliar di awal, dia penghematan 1,9, kemudian kebutuhannya 16 miliar, nah, dikurangi yang 16 miliar dikurangi 1,9 miliar tadi, kekurangannya 14,9 miliar, kemudian APBD Pemda Sleman sanggup 4,3 miliar, APBN diusulkan ke APBN 10,6 miliar, terakhir Gunung Kidul, itu NPHD-nya paling besar, 27,7 M, dia penghematan 1,7 M, kemudian ini tidak terlalu banyak ya, yang Gunung Kidul karena penambahan TPS-nya juga tidak terlalu besar. Sehingga di antara 3 kabupaten dia hanya mengajukan kebutuhan tambahan 4,3 miliar, dikurangi penghematan internal, dia hanya kurang anggaran 2,6 miliar. Sehingga, dan Pemkab sanggup 1,6 M, usulan kekurangan ke Jakarta hanya 1 miliar. Total di DIY ini tambahan APBD-nya 8,4, kemudian usulan ke APBN-nya 19,9. Jadi ini terkait dengan restrukturisasi anggaran karena melakukan penerapan protokol COVID untuk melaksanakan tahapan. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba digeser Mas. Nah, baru saja hari Minggu yang lalu kami melakukan konsolidasi internal, menyampaikan laporan ke Jakarta
untuk melihat kembali jumlah pemilih yang berdasar RDP kan disepakati maksimal 500. Teman-teman kemudian melakukan penghitungan ulang untuk jumlah pemilih yang kemudian mempengaruhi jumlah TPS. Ya. Jadi ini angka akhirnya seperti ini untuk Bantul TPS dengan pemilih di bawah 500 itu 2.205. Perkiraan pemilih 722.098. Gunung Kidul itu jumlah pemilih per TPS 500 jumlahnya 1.907. Kemudian di Sleman jumlah pemilih TPS per 500 2.141. Total di DIY ada 6.253. Jadi total tambahan TPS-nya sekitar kurang lebih 2000-an ya totalnya. Itu jadi konsekuensi dari meminta 500 pemilih per TPS karena di undang-undang sebelumnya itu kan maksimal 800 untuk yang normal. Sehingga kemarin teman-teman demi melakukan penghematan kan kemudian melakukan perencanaan untuk pemilih per TPS kan rata-rata di atas 500 lah. Nah, dengan hasil pertemuan terbaru kita diminta untuk melakukan hitung ulang, maka ini angkanya. Demikian yang bisa kami jawab dari dua pertanyaan yang disampaikan. Monggo, kalau masih ada lagi. Ini ada pertanyaan di chat, Pak. Pak Hamdan mungkin tambahan sedikit Pak, kalau untuk yang APBD tadi itu sudah disetujui oleh pemerintah kabupaten, 3 pemerintah kabupaten itu atau gimana Pak Hamdan posisinya? Itu hasil Mas, hasil diskusi dengan tim anggaran daerah. Hasil diskusi dengan tim anggaran daerah dan sudah diberitaacarakan, ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan Bupati masing-masing kabupaten. Jadi angka yang tertera itu sudah hasil penghitungan bersama dan sanggup pemerintah kabupaten itu. Angkanya yaitu tadi yang kami sebut tadi. Nah, kalau untuk Gunung Kidul itu kok anggaran untuk penambahan TPS-nya sedikit sekali ya Pak. Kalau nggak salah cuma 46 juta atau 400 juta ya tadi itu. Padahal penambahan TPS-nya kan 1.900 juga ya, tidak terlalu jauh dengan 2 kabupaten lain yang sekitar 2.200-an, 2.000-an gitu. Pak Hamdan mungkin ada penjelasan. Dari awal memang TPS di Gunung Kidul kan sudah, mungkin karena wilayah geografis juga ya, itu kan sudah yang di bawah 500 sudah banyak Mas Arif. Sebelumnya di perencanaan awal itu sudah cukup banyak yang di bawah 500, sehingga perubahannya memang tidak signifikan untuk anggarannya, karena sementara yang Bantul dan Sleman itu di rata-rata ya 450-an ke atas, 500 ke atas, sehingga teman-teman di Bantul dan Sleman itu harus menghitung ulang. Tentu kalau menghitung jumlah pemilih 500 per TPS itu tidak mudah di atas kertas kemudian langsung dipotong yang 500 dipotong masing-masing 600 misalnya dipotong 300 nggak bisa seperti itu karena harus melihat letak geografis ya apakah dia satu dusun atau beda dusun dan seterusnya itu yang menjadi pertimbangan supaya akses pemilih juga tidak kesulitan. Jadi itu Mas di Gunung Kidul memang sejak awal itu kenapa tidak besar jumlah permintaan penambahannya karena rata-rata TPS-nya sudah di bawah 500. Itu konsekuensi. Karena semakin nambah jumlah TPS, konsekuensinya semakin nambah jumlah anggaran. Baik itu untuk kebutuhan APD dan tentu saja kebutuhan untuk per TPS-nya. Petugas, ada honornya, kemudian kebutuhan perlengkapan TPS-nya. Jadi itu, Mas Haris. Kalau yang APBN belum disetujui ya Pak ya, itu Pak ya, yang usulan APBN. Kita diminta mengusulkan Mas, sifatnya kita mengusulkan.
Dan kemarin kan di Jakarta Kementerian Keuangan kan pemerintah menyepakati sementara 1,2 kalau nggak salah triliunnya dari kebutuhan permintaan yang kurang lebih 4 triliun. Nah, tentu hitungannya harus dari bawah. KPU RI tidak bisa menghitung langsung dari atas dan minta teman-teman kabupaten menghitung lagi ketemu dengan Pemdanya. Nah, angka yang tadi kami sebutkan di pojok paling kanan itu yang diusulkan berdasarkan kebutuhan real dari kabupaten kota. Demikian, Mas. Artinya angka yang usulan ke APBN itu ada kemungkinan tidak disetujui seluruhnya ya, Pak Hamdan ya? Ya, ini yang belum tahu. Kalau kemarin komitmennya pemerintah kan setuju, Mas. Komitmennya pemerintah. Hanya di awal diberi 1 triliun dulu. Yang sisanya kan masih menunggu diskusi lebih lanjut. Tapi prinsipnya kan pemerintah memang komit kan. Yang paling komit untuk penyelenggaraan Desember kan pemerintah. Sehingga tentu kebutuhan anggaran itu ya berdasar masukan yang diminta KPU seperti ini anggarannya, berdasar kebutuhannya, bukan mengada-ada, berdasar kebutuhan seperti itu. Nah, ini harapannya yang ini dicukupi semua lewat mekanisme APBN. Soal kepastiannya ya tentu kan karena baru sebagian disetujui ya, kita belum tahu. Tapi kemarin komitmennya setuju, disepakati usulan-usulan dari KPU. Baik, terima kasih Pak Hamdan, terima kasih. Yeah. Monggo, ini tadi di chat ya Pak Sidki ya? Iya, ada. Mbak Tria. Mbak Tria? Oh, bagaimana nanti untuk mekanisme pelaksana kampanyenya karena kemungkinan masih dalam masa pandemi lah. Ini karena divisinya Pak Sidki yang mohon bisa menjelaskan, Pak. Pertanyaan Mbak Tria. Oh. Tentang kampanye, Pak. Baik, ya. Ya, saya kira untuk kampanye ya, untuk kampanye di pemilihan 2020 ini begini Mbak Tria ya, untuk kampanye saya kira tetap akan memperhatikan bukan hanya kampanye, semua tahapan pilkada ya, mulai dari coklit, verifikasi faktual, kemudian pendaftaran calon, termasuk kampanye dan pemungutan suara dan rekap itu akan menerapkan protokol COVID-19 ya. Jadi akan menerapkan protokol COVID-19. Nah, bagaimana dengan kampanye? Karena kampanye itu kan menggunakan atau kebanyakan mendatangkan massa ya, mendatangkan massa yang banyak. Nah, ini akan diatur nanti dengan peraturan kampanye tersendiri. Nah, PKPU soal kampanye kan belum keluar. Ini yang baru keluar soal tahapan ya, yang menjadi panduan keseluruhan tahapan. Nah, untuk kampanye nanti akan diatur misalkan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka. Yang jelas untuk rapat umum ini ada wacana dari KPU untuk meniadakan ya, rapat umum. Ada wacana untuk meniadakan. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang mendatangkan massa banyak seperti olahraga, kemudian konser musik ya. Nah, ini ada wacana untuk ditiadakan. Tetapi pastinya tentu saja kita nanti akan menunggu peraturan KPU yang mengatur soal itu. Nah, selain itu ya, kampanye ini juga diharapkan nanti akan lebih banyak menggunakan media sosial ya, media sosial maupun media lah secara umum, baik itu TV, radio, koran ya, ya sehingga tidak mengharuskan tatap muka secara langsung. Jadi selain media sosial juga media yang selama ini sudah dipakai ya oleh teman-teman peserta pilkada. Nah, untuk kampanye sendiri, kalau kita mengacu di PKPU 5 tahun 2020 itu akan dimulai tanggal 26 September
sampai dengan 5 Desember 2020. Jadi ada waktu 71 hari ya kampanye ini nanti. Nah, tetapi untuk kampanye di media massa, cetak dan elektronik seperti biasa itu nanti akan dimulai 22 November sampai dengan 5 Desember 2020 atau 3 hari sebelum pemungutan suara dimulai. Nah, sedangkan untuk yang lain ya alat peraga kampanye, kemudian persembaran bahan kampanye, debat publik ya itu bisa dimulai dari 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Itu Mbak Tria ya untuk kampanye. Jadi nanti akan diatur sesuai dengan protokol COVID-19. Ya, saya kira sudah ya dijawab oleh Pak Sidki ya. Masih, sudah direspon di chat. Oke, Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin didalami barangkali? Ada? Di chat sudah tidak ada, juga di grup Zoom juga tidak ada. Atau kita akhiri saja Bapak Ibu? Begitu ya? Yang Vivo 1724 sudah ya tadi ya? Sudah soal daftar pemilih tadi sudah kami jelaskan Pak. Ampun Pak. Iya. Nanti rilis ini akan kita kirimkan ke masing-masing media ya. Soal rilis tadi. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak cukup, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman pers yang sudah meluangkan waktu untuk mengundang kami. Rilis akan disampaikan, termasuk untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat bergabung dengan kita di sini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf tadi menunggu agak lama karena ada sedikit problem teknis di sini. Dan konferensi pers kami akhiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.